Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Sekalipun sampai hari ini kita masih melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan terus melingkupi setiap hati kita. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan, bahkan menegur kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau katakan bahwa apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, memberkati langkah atas setiap telinga yang mendengarkan. Bahkan setiap kami yang akan mempelajari firman Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, masa-masa yang kita lewati saat-saat ini adalah masa-masa yang sangat sukar. Masa-masa di mana kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin merambat kemana-mana, bahkan ke belahan dunia. Nah, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini apakah semakin membuat kita dekat kepada Tuhan atau membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan dengan judul kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-35 ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana inti dari ceritanya ini, bahwa ada dua orang murid Yesus yang akan melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka sambil berjalan, mereka bercerita tentang bagaimana Yesus disalibkan, lalu Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Tanpa mereka ketahui, ketika mereka sedang berjalan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Inti dari perikop ini, mereka belum percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bahas satu persatu apa yang perlu kita ketahui dari perjalanan kedua murid Yesus ini. Padahal mereka adalah murid Yesus yang sering bersama-sama dengan Yesus, ya. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang pertama, kedua murid itu kehilangan damai sejahtera. Kita lihat di Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, saya akan baca bagi kita semuanya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Emmaus artinya mata air yang panas. Jadi, murid-murid itu ingin menuju ke Emmaus, yang artinya bahwa itu adalah mata air yang panas. Mereka pergi dari Yerusalem. Dan Yerusalem sendiri artinya adalah dikenal karena banyak hal. Kota ini dikenal sebagai kota yang saleh, kota Daud, kota yang suci, kota kudus, kota Sion. Bahkan kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan bahwa kota itu disebut sebagai kota Allah yang hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada perbedaan yang sangat besar antara Emmaus dengan Yerusalem. Jadi kedua murid itu tadi akan melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Yerusalem. Kata Yerusalem dalam bahasa Ibrani itu diucapkan Yerosalayem. Dan ini terdiri dari dua bentuk kata. Yang pertama adalah yarah, yang artinya mengarahkan, menunjukkan, mengajarkan, dan mengalirkan. Nah, yang kedua artinya adalah salam, yang berarti damai sejahtera atau menjadi damai. Ketika kita gabungkan kedua kata ini, Yerusalem berarti pengajaran damai sejahtera. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ketahui ketika mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus,
mereka meninggalkan pengajaran damai sejahtera. Mereka tinggalkan Yerusalem untuk menuju kepada Emmaus. Ya, tanpa mereka sadari, ketika mereka dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, mereka sedang bercerita bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mati dan dikuburkan. Mereka tidak sadar bahwa mereka meninggalkan damai sejahtera mereka. Nah, secara rohani, hal ini menyebutkan bahwa kedua murid itu sebenarnya meninggalkan pengajaran damai sejahtera. Iman mereka, tempat damai sejahtera mereka, mereka pergi ke kota Emmaus yang dikatakan tadi adalah mata air yang panas. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika mereka meninggalkan Yerusalem, mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki damai sejahtera. Kita akan baca di ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kedua murid itu, sehingga mereka tidak bisa mengenal siapa Yesus. Berulang-ulang kali Yesus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Bahkan di ayat yang ke-22, mereka lagi menceritakan kepada Yesus. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Jadi sudah dikatakan bahwa kubur itu kosong, kata perempuan-perempuan itu. Tapi tetap saja mereka tidak percaya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan itu sedang mereka ceritakan kepada Yesus yang sebenarnya sedang bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal inilah yang sedang terjadi pada murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan di dalam firman Tuhan ini ya hanya dicatat bahwa itu adalah Kleopas, dan satu lagi tidak disebutkan siapa namanya. Itu ada pada ayat ke-18. Dalam Yohanes 16 ayat 33 sama-sama kita baca, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekalipun Yesus mengajar mereka demikian, agar mereka tidak kehilangan damai sejahtera mereka, namun hal itu tetap terjadi, dan kini mereka menjauh dari tempat damai sejahtera tersebut. Kedua murid Yesus meninggalkan kota damai sejahtera itu, Yerusalem, dan menuju mata air yang panas, yaitu Emmaus. Pada bagian yang kedua, murid Yesus mengalami yang namanya kekecewaan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dari ayat ini kelihatan bahwa kedua murid Yesus itu mengalami yang namanya kekecewaan. Mereka kecewa. Karena apa mereka kecewa? Mereka berharap dan percaya bahwa Yesus, Sang Mesias, akan membebaskan bangsa Israel. Namun tidak demikian yang terjadi. Yesus disalibkan, mati lalu dikuburkan. Tidak sesuai apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Itu jauh daripada keinginan mereka. Dan luar biasanya, hal ini sangat berakibat fatal bagi iman percaya mereka. Iman mereka mulai goncang. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka mulai ragu-ragu. Apakah benar Yesus itu bangkit? Mereka mengalami kekecewaan. Ini yang sering dialami oleh banyak orang. Ya. Bahkan orang-orang percaya. Tidak sedikit orang yang mengalami hal ini. Kecewa. Mungkin kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada gembala sidang. Kecewa dengan keadaan yang sedang dialami. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan yang diharapkan, Bapak Ibu. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kekecewaan tidak membawa kita menuju kepada kemuliaan. Pada bagian yang ketiga, bahwa mereka tidak memiliki pendirian yang tetap.
Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, ketika mereka berjalan menuju Emmaus, dan walaupun mereka telah mendengar kesaksian para wanita yang datang mendatangi kubur Yesus pada waktu itu, tetap mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan pada beberapa ayat dalam perikop ini menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus menyatakan hal yang sama. Namun mereka tidak percaya. Sampai di ayat yang ke-25 ini Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Sampai Yesus berkata demikian, tetap mereka tidak percaya. Alkitab tidak menyatakan secara langsung bahwa keduanya tidak percaya sepenuhnya, ya Bapak Ibu, tapi sebaliknya bahwa keduanya tidak memiliki pendirian yang tetap di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah keadaan di akhir-akhir ini membuat kita mulai tidak memiliki pendirian yang tetap di dalam Tuhan? Karena keadaan saat ini adalah keadaan yang sangat-sangat sulit. Apakah kita mulai bimbang? Apakah kita mulai meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita mulai meragukan keberadaannya? Apakah kita mulai menyalahkan Tuhan? Kenapa begini? Tuhan, mengapa seperti ini? Orang yang tidak memiliki pendirian yang tetap di dalam Tuhan tidak akan sampai kepada kemuliaannya. Kedua murid ini tadi tidak mengerti bahwa pintu penderitaan sesungguhnya adalah pintu menuju kemuliaan. Walaupun kita terkadang di tengah perjalanan keputusasaan, kekecewaan, penderitaan, keraguan-raguan, ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan hingga kita sampai kepada kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari cerita kedua murid tadi, bahwa mereka akhirnya percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ketika mereka sedang duduk bersama dengan Yesus, mereka memecah-mecahkan roti, lalu Yesus mengucapkan berkat, membagikan kepada mereka, dan seketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal siapa Yesus yang sudah bangkit. Kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah, meskipun kita terkadang berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem, karena kita adalah manusia biasa, terkadang kita memang tidak bisa dipungkiri, kita kecewa dengan keadaan yang ada, kita tidak tetap pada pendirian kita. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita atas apa yang Ia katakan dan janjikan, bahwa Ia akan tetap menyertai kita. Perkataannya memiliki kuasa untuk mengubah keputusasaan menjadi harapan yang indah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini saya percaya akan memberkati kita, menguatkan bahkan meneguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan ada satu ayat terakhir yang akan menutup firman Tuhan ini di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari persiapkan hidup kita lebih lagi untuk kita melihat kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.